Dia cukup ceroboh sekali, gumam Kendra. Kenapa Tuan? Tanya sang sopir begitu penasaran. Mobil yang mereka tumpangi mulai melaju kembali di jalan yang sebenarnya. Bukan jalan menuju makam dan tanpa adanya pemukiman warga di sekitar. Meninggalkan tukang ojek yang masih terkapar di atas aspal. Dia nggak bawa KTP, jawab Kendra. Pria itu menyandarkan tubuhnya ke belakang. Terdengar helaan napas yang sangat kasar dari mulut Kendra. Pun pria itu juga tengah meraup wajahnya dengan kasar. Bingung harus membawa Dila kemana, tidak ada petunjuk sama sekali yang bisa Kendra pakai untuk memulangkan wanita ini atau paling tidak dia bisa menghubungi orang rumah atau orang terdekat Dila. Ya sudah, kalau begitu saya bawa ke hotel saja, ya. Tawar sang sopir lagi. Tanpa menunggu jawaban terlebih dulu dari penumpangnya, sopir tersebut langsung melajukan mobilnya ke arah menuju Hotel Cempaka. Setibanya di sana, Kendra tidak bisa menolak pun melayangkan protes. Karena taksi yang dia tumpangi kini sudah berada tepat di depan bangunan yang tampak begitu megah dan mewah. Sudah sampai, Tuan, ucap sang sopir dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Selamat menikmati santapan pertama, Tuan. Imbuhnya lagi seraya tertawa lirih. Menyinggung hal yang paling tidak Kendra sukai. Tidak ingin berdebat, Kendra langsung menggendong Dila yang masih terlelap dan segera memesan kamar yang paling atas. Karena tidak ingin ada seseorang yang tahu kalau dirinya membawa seorang wanita ke sini. Ingat, matikan semua CCTV. Pesan Kendra sebelum masuk ke dalam lift dan di belakangnya ada seorang pria berpakaian begitu rapi. Sangat berbeda sekali dengan penampilan Kendra. Kendra sedikit susah membawa Dila. Karena tiba-tiba saja wanita itu bergerak gusar. Jangan banyak gerak, Nona. Nanti Anda jatuh, ujar Kendra. Membenarkan letak tubuh Dila agar terasa nyaman dan dirinya bisa membuka pintu kamar yang ada di depannya saat ini. Cepat-cepat Kendra membuka pintu kamar tersebut sebelum Dila membuat ulah. Setelah berhasil, dengan segera Kendra merebahkan Dila di atas ranjang berukuran sangat lebar. Mungkin masih bisa ditempai 2 orang lagi. Setelah berhasil, Kendra membantu melepas tas dan juga sepatu yang dikenakan oleh Dila. Di saat Kendra ingin menutupi tubuh Dila dengan selimut, tiba-tiba saja wanita itu bergerak gusar dan langsung terduduk seketika. Membuat Kendra dengan sigap membantu wanita itu yang Kendra tahu pasti ingin memuntahkan isi yang ada di dalam perutnya. Apa Nona ingin ke toilet? Tanya Kendra. Dila menjawabnya hanya dengan anggukan kepala saja, lalu wanita itu menurunkan kakinya dan langsung mencari letak toilet yang sekarang ini ia butuhkan. Perutnya terasa seperti diaduk. Jika tidak segera ia keluarkan, bisa-bisa ia akan muntah di sini. Sesampainya di dalam kamar mandi, Dila memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Hingga suaranya terdengar begitu jelas dari ruang kamar. Tidak tega melihat Dila yang seperti itu, Kendra pun masuk ke dalam kamar mandi. Meraih rambut Dila yang tergurai dan menutupi wajahnya jika dari samping. Menggulungnya dengan tangan, lalu tangannya yang satu lagi membantu memberi pijatan di tengkuk leher Dila. Beberapa saat Kendra melakukan hal tersebut hingga Dila selesai dengan urusan perutnya serta merasa nyaman. Terima kasih, ucap Dila sembari menatap sekilas ke arah Kendra lalu segera membasuh wajahnya, merasa Dila sudah sadar sepenuhnya, Kendra pun berjalan keluar dari kamar mandi dan berniat untuk segera pergi dari sana, karena tugasnya sudah selesai. Namun, di saat Kendra berjalan di dekat ranjang, pria itu mendapat dorongan yang cukup kuat dari arah belakang hingga tubuhnya jatuh ke arah ranjang. Sigap, Kendra segera berbalik badan dan betapa terkejutnya dia ketika melihat Dila yang sudah tidak mengenakan baju. Hanya mengenakan pakaian dalam yang sangat seksi. Bahkan juga tidak bisa disebut sebagai pakaian dalam, karena apa yang semestinya tidak terlihat itu justru tampak transparan dari balik kain yang begitu tipis dan nerawang. Terlebih lagi di bagian bawah yang hanya dikaitkan dengan seutas tali. Apa yang Nona lakukan? Tanya Kendra sangat panik dikala Dila mulai merangkak naik ke atas tubuhnya dengan tersenyum penuh makna. Belum sempat Kendra mengangkat tubuh Dila, wanita itu sudah lebih dulu mengeluarkan sesuatu yang tidak sepatutnya untuk keluar. Bahkan sekarang ini sedang diremas oleh Dila. Membuat Kendra mengerang di tempatnya tanpa bisa bergerak sedikit pun. Bukan tidak bisa, lebih tepatnya Kendra sedang berusaha sekuat mungkin mengontrol apa yang seharusnya dia kontrol. Sedangkan Dila semakin menekan tubuh Kendra dan meremas gemas benda yang jujur saja, baru Dila pegang kali ini. Sudah kubilang, aku pasti mendapatkan bibit unggulmu,
Kendra, ujar Dila. Kemudian wanita itu memejamkan mata begitu rapat, serta menggigit bibirnya dengan sangat kuat demi mengalihkan rasa sakit yang sangat luar biasa, di saat tangannya mencoba membantu milik Kendra agar masuk ke dalam miliknya. Walaupun sangat susah, namun Dila tidak menyerah hingga wanita itu berhasil menelan semua milik Kendra. "Argegeh, kenapa rasanya sakit seperti ini?" keluh Dila dengan suara gemetar. Bahkan tangannya yang kini berada di atas dada Kendra pun mencengkeram begitu kuat di sana. Dila tidak berani bergerak untuk beberapa waktu, karena sakit yang dihasilkan pun benar-benar di luar ekspektasinya. Karena yang ia dengar selama ini, melakukan hubungan seperti ini rasanya sangatlah nikmat. Begitulah ungkapan dari teman-teman dan juga para lelaki yang selama ini main dengannya. Sementara Kendra yang berada di bawah tubuh Dila pun dengan sekuat tenaga menahan rasa yang sangat luar biasa nikmatnya. Sampai-sampai tanpa sadar pria itu meremas kain spray yang ada di bawah tangannya. Kendra masih sadar ketika tadi secara refleks memegang paha Dila dan akan meremasnya, namun dengan segera pria itu melepas lalu berpindah ke spray. Kendra tidak mau menyakiti wanita yang sekarang masih memejamkan matanya di atas tubuhnya dengan tangan yang juga masih mencengkeram dadanya. Tanpa sengaja Kendra melihat buliran bening kristal mengalir di pipi wanita itu dan jatuh di perutnya. Ia baru tersadar kalau ini merupakan kali pertama untuk Dila. "Kamu masih perawan?" tanya Kendra yang tidak formal lagi ketika berbicara kepada Dila. Tangannya menahan paha Dila yang dengan sengaja wanita itu tekan ke bawah. Dila sendiri menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Perlahan wanita itu membuka matanya yang tampak basah, karena tanpa sadar menangis demi menahan rasa sakit untuk kali pertamanya melakukan ini.